Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian P3K. Apa sih yang dimaksud dengan P3K? P3K di sini adalah pertolongan pertama yang diberikan kepada penderita yang mengalami sakit cedera, baik itu di tempat kerja, sekolah, organisasi maupun di tempat umum. Nah, sebelum orang yang bersangkutan ini mendapatkan tindakan medis jika memang itu diperlukan. Nah, yang selanjutnya yaitu P3K di sini dilakukan dengan maksud memberikan pertolongan, memberikan perawatan pada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap ini diberikan oleh dokter maupun petugas lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan P3K. P3K di sini juga menjadi upaya pertolongan yang sangat penting diberikan kepada orang yang mengalami sakit atau kecelakaan. Nah, secara umum eh, tujuan dari P3K itu yang pertama yaitu untuk menyelamatkan nyawa seorang yang membutuhkan bantuan secepat mungkin. Nah, yang kedua yaitu membantu meringankan penderita korban. Apabila korban di sini seperti luka atau cedera lainnya, itu bisa meringankan penderita korban. Nah, yang ketiga yaitu mencegah terjadinya cedera bertambah parah apabila mengalami luka. Nah, di sini juga bisa mencegah terjadinya luka tersebut bertambah parah. Nah, yang keempat yaitu mencegah terjadinya pendarahan hebat jika korban ini mengeluarkan darah. Nah, yang kelima yaitu mempertahankan daya tahan tubuh korban, mempertahankan daya tahan tubuh korban. Nah, yang keenam yaitu menunjang upaya lanjutan dari pihak medis setelah pertolongan pertama yang diberikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya pasrahkan ke penyaji kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan mengenai penyebab terjadinya kecelakaan pada anak. Kecelakaan dan cedera pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Sampai umur 4 tahun anak belum memiliki kemampuan mendeteksi bahaya dan ini cukup rawan. Setiap saat bahaya dapat terjadi pada anak, mulai dari tempat bermain, tempat tidur, mainan, benda-benda di sekitar rumah, cuaca, serangga, dan hewan lainnya. Sedangkan menurut Rahmi, faktor penyebab dari kecelakaan yaitu meliputi adanya benda atau bahan yang berbahaya, misalnya botol berisi obat, baik air, tangga, ke lantai. Yang kedua itu adanya calon korban, misalnya balita. Kondisi lingkungan yang mendukung, misalnya botol obat yang tutupnya tidak cleat drops. Tangga yang tiga tidak diberi penghalang. Bak berisi air yang tingginya lebih dari 2 inci dan kurangnya kewaspadaan orang tua, seperti itu. Yang kedua yaitu penyebab terjadinya kecelakaan pada anak. Kecelakaan dan cedera pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Sampai usia 4 tahun, anak belum memiliki kemampuan untuk mendeteksi bahaya. Sedangkan menurut Rahmi, faktor penyebab kecelakaan meliputi adanya benda atau bahan yang berbahaya, misalnya botol berisi obat, bak air, tangga ke lantai 2. Pada usia ini sangat rawan bagi anak mengalami terjadinya kecelakaan seperti itu. Macam-macam kecelakaan yang mungkin dialami oleh anak usia dini. Pertama yaitu terjatuh, yang kedua yaitu luka bakar dan melepuh, yang
ketiga yaitu keracunan, yang keempat yaitu tercekik, yang kelima yaitu tenggelam, dan yang keenam yaitu cedera hidung. Yang ketujuh yaitu goresan dan cakaran, seperti itu. Nah, hal yang biasa sering terjadi pada anak usia dini yaitu biasanya pada umumnya yaitu adalah terjatuh, dimana ketika anak usia dini itu masih biasanya belajar jalan itu masih rawan untuk terjatuh, seperti itu. Dan hal yang menyebabkan terjatuh juga bisa karena anak terpleset atau jatuh dari tempat tinggi, seperti itu. Yang kedua yaitu luka bakar, di mana hal ini terjadi pada anak yang meminum minuman air panas atau memegang air panas, sehingga membuat anak tersebut mengalami kecelakaan lepuhan, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu keracunan. Keracunan bisa terjadi pada anak yang masih belum mengetahui bedanya makanan yang berbahaya dengan makanan yang tidak berbahaya, seperti itu. Yang keempat yaitu tercekik. Anak bisa menelan, menghirup atau tersedak benda berukuran kecil seperti mainan kecil, kacang, dan kelereng. Hal ini biasa terjadi pada anak karena anak tersebut tidak tahu bahwa yang dipegang ataupun yang ditelannya itu adalah bisa dimakan ataupun hal yang berbahaya, seperti itu. Yang terakhir yaitu praktek pembalutan pada anggota tubuh yang mengalami kecelakaan kepala, tangan, dan jari, serta kaki. Pertolongan pertama terhadap orang yang terbentur di kepala dan mengalami cedera kepala berat akan sangat berpengaruh pada nyawa seseorang. Mengutip berbagai sumber, beberapa gejala yang bisa terlihat ketika orang mengalami cedera kepala akibat benturan kepala adalah penurunan kesadaran, tak bisa menggerakkan anggota badan, dan juga muntah, hilang ingatan, nyeri kepala kaku, pupil mata tak sama ukurannya, seperti itu. Sedangkan pertolongan pertama yang bisa dilakukan ketika seseorang terkena benturan yaitu pertama periksa jalan napas, pernapasan sirkulasi jantung pada korban. Yang kedua yaitu jika orang masih bernafas dan denyut jantung normal tapi tak sadarkan diri, stabilkan posisi kepala dan leher dengan tangan seperti duduk seperti ini. Dan yang ketiga yaitu bila ada pendarahan yaitu tekan luka dengan kuat dengan kain bersih, seperti itu. Yang keempat yaitu jika diduga ada patah tulang tengkorak, jangan tekan luka dan juga jangan bersihkan luka, seperti itu. Jika korban itu muntah, miringkan posisi tubuhnya agar muntahnya itu tidak tersedak, seperti itu. Yang terakhir yaitu hubungi petugas agar cepat bisa diatasi, seperti itu. Mungkin hanya itu dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penyaji kedua, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang praktek pembalutan yang terjadi di jari dan kaki ketika kecelakaan. Yang mana biasanya jari di sini sering terkena sayatan, baik karena terkena pisau ataupun benda-benda tajam yang lainnya. Dan cara penanganan pertama ketika jari terkena sayatan ialah membersihkan dahulu jari yang terkena sayatan baik dengan sabun ataupun dengan air yang mengalir. Berikan tekanan langsung pada jari yang terkena sayatan
agar bisa mengendalikan tekanan perdarahan. Jika diperlukan, menggunakan kain atau pembalut untuk menekan luka tersebut. Dan jika kain atau pembalut tadi basah oleh darah, maka kita tidak lantas untuk langsung menggantikan kain tersebut, melainkan kita menambah kain baru di atas kain yang lama. Lalu kita perban luka tadi, dan semisal jika sudah dirasa tidak mengeluarkan darah lagi, maka kita harus mencuci tangan dengan air yang mengalir juga. Untuk selanjutnya terkait dengan kaki, yang mana kaki di sini biasanya ketika terdapat kecelakaan yaitu terjadi patah kaki atau tungkai. Dan perlu diketahui bahwa tungkai di sini merupakan organ paling bawah yang ada di manusia, yang mana sama halnya dengan otot-otot yang lainnya. Namun tungkai di sini lebih khusus ada di kaki, sedangkan otot yang lainnya tidak. Yang mana tungkai di sini memiliki fungsi untuk berjalan dan juga melompat. Dan biasanya patah kaki di sini disebabkan oleh cedera ketika berolahraga atau ketika berkendaraan mengalami kecelakaan. Dan gejala ketika orang terjadi patah kaki, pertama gejalanya yaitu biasanya memar, mati rasa, dan juga tidak bisa berjalan. Semisal patah kaki terjadi pada anak-anak atau balita, maka orang tua itu patut mencurigai ketika anak tidak bisa berjalan atau ketika anak sering nangis tanpa alasan yang tidak jelas. Sebaiknya ketika anak-anak memiliki ciri-ciri tersebut, sebaiknya kita untuk secepatnya menanganinya ke dokter. Pertolongan pertama ketika patah kaki atau tungkai yaitu sebisa mungkin untuk tidak menggerakkan kaki yang patah. Kompres bagian kaki yang cedera menggunakan es batu yang dibaluti dengan handuk agar rasa nyeri itu tidak terlalu terasa oleh si korban. Jangan mencoba untuk meluruskan tulang yang salah posisi. Jika ada luka yang terbuka, maka ditutupi dengan kain atau pembalut yang bersih. Jika luka terbuka tadi mengalami pendarahan, maka luka tersebut harus ditekan menggunakan kain atau pembalut juga. Jika orang tersebut atau korban terlihat pucat, maka kita segera untuk membaringkan korban tersebut agar posisi tungkai lebih tinggi daripada organ tubuh yang lainnya, karena agar aliran darah yang ada di tungkai lebih membaik. Mungkin hanya ini dari penyaji yang ketiga. Selanjutnya langsung saya serahkan kepada moderator. Baik, saya selaku moderator akan menyimpulkan dari penjelasan para penyaji tadi, yang mana P3K di sini merupakan pertolongan pertama sebelum pertolongan dari dokter atau para penangan medis. Pertolongan pertama pada kecelakaan sifatnya hanya sementara, bukan kita tidak harus membawanya ke dokter, tapi tetap harus dibawa ke dokter atau rumah sakit agar si korban dapat mendapatkan pelayanan yang lebih lanjut dan mendapat pertolongan yang dibutuhkan oleh si korban. Mungkin hanya ini dari kami. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.